Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila dengan NIM 202127. Jurusan Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini di mata kuliah Pembinaan Keterampilan Mengajar, kita akan membahas mengenai keterampilan memberikan variasi. Sebelumnya, teman-teman akan mengetahui apa itu variasi. Menurut Agung dan Wibawa 2014, salah satu hal yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk lebih kreatif di dalam kelas untuk mengatasi dan mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Kreativitas tersebut dapat dituangkan dalam keterampilan guru untuk melakukan variasi dalam mengajar. Sehingga, variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi ini dapat juga dipakai untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Sehingga, dari pengertian itu dapat disimpulkan, keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa serta berubah mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa selalu fokus aktif dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penggunaan keterampilan mengajar, seperti menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa tujuan dari mengadakan variasi? Nah, tujuan mengadakan variasi dalam mengadakan variasi sebuah pembelajaran, guru perlu mengerti dan memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan dari mengadakan variasi tersebut. Tujuan pokok dari pengadaan variasi dalam kelas antara lain, yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kadar CBSA dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dengan berbagai kognitif. Selanjutnya, hal yang dirasa perlu diperhatikan dalam keterampilan variasi. Yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya, seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya, dan sebaliknya dicantumkan dalam satuan pembelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Yang ketiga, penggunaan variasi sangat dianjurkan, tetapi harus luas dan wajar, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemakaian variasi yang berlebihan justru akan menimbulkan kebingungan dan mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan reaksi siswa, baik tingkah laku ataupun reaksi perhatian siswa. Nah, selanjutnya komponen-komponen keterampilan mengajar mengadakan variasi. Variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Misalnya perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih. Atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu.
Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Ya, seperti kita mengajar seorang siswa. Tentu kita berbahasa yang mudah dimengerti siswa, bukan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti siswa. Yang ketiga ada kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata-mata murid, menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam komunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian siswa dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang disampaikan. Selanjutnya, pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Selanjutnya, variasi dalam media pembelajaran. Yang pertama, variasi dapat dilihat. Media yang termasuk ke dalam jenis ini adalah grafik, bagan, poster, gambar, film, dan slide. Nah, untuk proses pembelajaran, memang kita menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini juga termasuk ke dalam variasi yang dapat dilihat. Media pembelajaran itu seperti grafik, bagan, peta konsep, gambar, film, dan slide presentasi. Yang kedua ada variasi media yang dapat didengar. Nah, ini berupa rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, telepon, dan dapat dipakai sebagai penggunaan indera dengan divariasikan dengan indera lainnya. Yang ketiga ada media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Nah, seperti peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, boneka yang dapat digunakan anak untuk diraba dan digerakkan dan dapat dimanipulasi. Nah, yang keempat, variasi media yang dapat didengar. Media termasuk ini misalnya film, televisi, slide proyektor yang diiringi dengan penjelasan guru. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran yang sering dijumpai itu adalah slide proyektor yang diiringi oleh penjelasan guru. Nah, selanjutnya variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pola interaksi guru, siswa, dan siswa-siswa agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, suasana kelas pun menjadi hidup. Bisa dengan menggunakan reward, game, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan, dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam dianjurkan dalam prinsip ini, sedangkan pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit, dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Nah, itulah prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Nah, dalam proses pembelajaran mungkin kita semua menemukan seorang guru yang mengadakan pembelajaran dengan variasi ini. Variasi bisa dalam keadaan dicampurkan atau bercampur dari misalnya kayak tadi itu ada pengelolaan kelas, keterampilan bertanya, keterampilan penguatan, itu digunakan secara bersamaan. Bisa digunakan secara bersamaan. Nah,
Baiklah, itulah ya materi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Pardila, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.